sebab akibat kausalitas yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haja Eni Nurhaini SHMH dan asisten dokter yaitu Dr. M. Rendi Aditayanti SHMH. Tujuan ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua yaitu untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas sesuatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat dari luar diri pelaku, yaitu berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Yang kedua, teori ajaran sebab akibat kausalitas, yaitu teori conditio sine qua non, teori ekivaliansi atau teori syarat mutlak, Bedingtung teori, yaitu berasal dari Panbury, tepatnya orang Jerman. Yang kedua yaitu tepat syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama, karena apabila satu syarat tidak sama maka akibatnya akan lain. Yang ketiga itu baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama berbagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat konkretnya lain pula. Yang keempat yaitu kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas ruang lingkupnya dalam pertanggungjawaban pidananya. Yang kelima yaitu kesulitan teori ini adalah terlalu membentang membelakang sehingga tanpa batas. Yang kedua yaitu ada teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian post factum. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat, itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh penganut teori individualisasi adalah Berkmayer. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua yaitu dinding. Sebab akibat suatu adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor pengunggul. Teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa dalam sebelum kejadian ante factum, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama adekuat untuk menimbulkan akibat yang lain sebagainya. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari dalam kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Chris. Penentuan objektif yang dianggap membantu sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Chris. Teori kausalitas adalah bukan teori yang murni karena menjadi ukuran sebab dari suatu akibat. Pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Selanjutnya tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori kausalitas adekuat. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan
penambahan yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Selanjutnya, atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan perbuatan yang mendatangkan kerugian. Selanjutnya, kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang, kurang jelas seperti kata-kata kadar. Biasanya pengalaman manusia pada umumnya. Teori kasualitas dalam hal ini tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Yaitu terhadap hal ini beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat IPA. Pendapat ini tidak dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif. Karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.